Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Natasha, NIM 17231016. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu berjudul Pengaruh LKPD lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning pada materi sistem reproduksi manusia terhadap hasil belajar peserta didik kelas 9 SMP. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA. Latar belakang. Berdasarkan survei terakhir dari Badan Pusat Statistik BPS melalui Survei Demokratif Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 menyatakan fenomena kehamilan di luar nikah pada usia remaja atau pada usia sekolah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Angka kehamilan remaja ini pada kelompok usia 15-19 tahun mencapai 48 dari 1000 kehamilan, lebih tinggi dibandingkan pada 2010 yang sebesar 30 dari 1000 kehamilan. Angka ini membuktikan bahwa kehamilan dini dan seks pranikah di kalangan remaja semakin tinggi. Seksual yang terlalu dini atau di usia sekolah berdampak pada penyakit menular seksual, yang disingkat dengan PMS, serta kehamilan tidak terencana dan putus sekolah. Salah satu dari penyakit menular seksual ini adalah AIDS, yang merupakan penyakit yang melalui hubungan seks yang tidak aman. Secara biologis, sistem reproduksi yang belum matang pada usia remaja akan meningkatkan risiko menularnya AIDS tersebut. Kementerian Kesehatan pada 2019 mengatakan Sumatera Barat berada pada posisi ke-8 dalam kasus AIDS atau HIV di Indonesia, serta melaporkan ada sebanyak 1.583 orang yang mengidap AIDS sejak tahun 2016 sampai 2018. Di antaranya ada 173 orang yang meninggal dunia. Kesehatan reproduksi belum memadai. Ini berdampak dari sedikitnya pengetahuan akan dampak buruk dari hubungan seksual secara dini atau pada masa sekolah. Kesehatan reproduksi remaja yang dapat dikurangi melalui upaya KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait masalah kesehatan reproduksi remaja agar remaja memiliki sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Jadi, komunikasi dan informasi serta edukasi ini dapat remaja dapatkan di sekolah, yaitu melalui penerapan problem based learning. Jadi, problem based learning ini yaitu pembelajaran yang menghadapkan peserta didik untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Ini dibantu dengan sebuah media, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini sebagai wadah yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah di lingkungan peserta didik tersebut, yaitu masalahnya tentang sistem reproduksi manusia. Identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, kita dapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu jumlah kehamilan yang terjadi pada remaja usia sekolah di luar nikah semakin banyak. Yang kedua, meningkatnya perilaku seks bebas dan AIDS atau HIV pada remaja usia sekolah di Sumatera Barat. Masih jarangnya pembelajaran yang mendalami tentang permasalahan terhadap dampak dari sistem reproduksi manusia di lingkungan sekolah, serta belum diterapkannya pemakaian LKPD berbasis problem based learning pada materi sistem reproduksi terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 9 SMP. Pesan masalah. Saya menggunakan model yaitu problem based learning serta medianya berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan materinya yaitu sistem reproduksi manusia. Ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Jadi rumusan masalah di sini adalah bagaimana pengaruh pemakaian LKPD berbasis problem based learning pada materi sistem reproduksi manusia terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 9 SMP. Lalu tujuan dari penelitian saya itu mengetahui pengaruh pemakaian LKPD berbasis problem based learning pada materi sistem reproduksi manusia terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 9 SMP. Manfaatnya bagi peneliti yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pemakaian LKPD. Selanjutnya bagi guru, manfaatnya berupa tambahan atau sebagai pilihan media pembelajaran pada saat mengajar tentang sistem reproduksi manusia. Yang ketiga yaitu bagi peserta didik. Jadi manfaatnya untuk memperkaya ilmu dalam memahami permasalahan dan menimbulkan hasil belajar dari peserta didik.
Lalu selanjutnya bagi para peneliti lain, proposal ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta bahan rujukan atau referensi sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan berikutnya. Kajian toolnya ada 4 poin yang saya kaji. Yang pertama ada bahan ajar, LKPD, PBL, dan hasil belajar. Kita masuk yang pertama, yaitu bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik berupa tulisan ataupun tidak tertulis, sesuai dengan ketentuan kurikulum yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD ini merupakan salah satu bentuk dari bahan ajar tadi. Ada pula fungsi dari LKPD ini sebagai alternatif bagi guru untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran sebagai pembantu peserta didik untuk belajar lebih aktif dalam proses mengajar dan mengajar. Lalu untuk membangkitkan minat belajar peserta didik jika LPD disusun dengan rapi, sistematik, dan mudah dipahami, menumbuhkan kepercayaan diri dan meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu dari peserta didik, dan memudahkan penyelesaian tugas perorangan atau per kelompok dari peserta didik. Lalu melatih peserta didik dalam menggunakan waktu seefisien mungkin dalam belajar, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Poin ketiga ada PBL. Jadi PBL-nya adalah sesuatu pendekatan yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan konsep yang esensial dan dari materi pembelajaran. Model pembelajaran PBL ini dengan pendekatan pembelajaran pada masalah kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuan sendiri untuk menemukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Belajar ini merupakan penilaian yang dicapai seorang peserta didik untuk mengetahui pemahaman tentang bahan ajar atau materi yang telah diajarkan. Jadi hasil belajar ini diklasifikasikan menjadi 3 ranah. Yang pertama itu ada ranah kognitif, yang merupakan untuk mengetahui hasil belajar yang berkaitan dengan intelektual dari peserta didik yang memiliki 6 aspek, yaitu aspek ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi peserta didik harus mempunyai 6 aspek tersebut. Lalu ada ranah afektif. Ranah afektif ini untuk mengetahui hasil belajar yang berkaitan dengan sikap dari peserta didik yang mempunyai 5 aspek, yaitu menerima, menjawab atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang terakhir adalah sikap psikomotor. Pada sikap psikomotor ini peserta didik yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak peserta didik. Jadi di ranah psikomotor ini ada 6 aspek. Yang pertama adalah gerak relefleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan konseptual, keharmonisan dan ketetapan, gerak keterampilan kompleks, dan interpelatif. Di kerangka berpikir ini saya mempunyai judul yaitu Pembelajaran Sistem Reproduksi Manusia kelas 9 SMP. Jadi di kerangka ini saya membagi 2 kelompok, ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di kelas kontrol saya menggunakan pembelajaran kooperatif atau gaya belajar seperti biasa di sekolah, menggunakan buku yang ada di sekolah untuk mengetahui hasil belajar dari siswa tersebut. Pada kelas eksperimen saya menggunakan metode pembelajaran menggunakan LKPD yang akan saya buat ini untuk sama-sama mengetahui hasil pembelajaran dari siswa tersebut. Penelitian saya ini yaitu pemakaian LKPD berbasis problem based learning pada materi sistem reproduksi manusia berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar dari peserta didik kelas 9 SMP. Penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya pakai pada penelitian ini yaitu QST eksperimen atau eksperimen semu. Saya menggunakan 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain penelitian saya ini berupa desain novel Quillets Control Group Design.
yang masuk ke yang kedua, yaitu waktu dan tempat penelitian. Jadi waktu dan tempat penelitian ini akan saya lakukan pada peserta didik kelas 9 semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021 di SMP Negeri 1 2 kali 11 6 Lingkung. Adapun populasi dari penelitian itu adalah seluruh peserta didik kelas 9 SMP 1 2 kali 11 6 Lingkung, serta sampelnya. Sampel di sini diambil dengan cara pertimbangan dari si peneliti. Lalu kita masuk kepada prosedur dari penelitian. Pada prosedur dari penelitian ini terbagi dari 3 tahap. Tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Pada tahap persiapan ini, si peneliti akan menentukan tempat penelitian, pengurusan surat observasi, menyiapkan perangkat pembelajaran, membuat kisi-kisi, dan menyiapkan instrumen penelitian berupa tes akhir dan kunci jawabannya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini si peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis atau mengolongkan data sesuai dengan ketentuannya. Dan yang terakhir ada tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian ini biasanya pada tahap publikasi dari penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Instrumen pendidikan yaitu yang pertama ada tes. Tes di sini berbentuk objektif. Tes prok-tes dan prek-tes diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu ada lembar observasi. Lembar observasi dilakukan untuk mengadakan pencatatan mengenai aktivitas siswa dalam belajar mengajar dengan pendekatan keterampilan sains dan pembelajaran di kelas. Lalu ada angket. Angket ini untuk mengetahui sikap siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA dengan pendekatan keterampilan proses sains tersebut. Tes eksperimen. Yang pertama yaitu uji validitas. Saya menggunakan rumus seperti yang ada di PPT dengan keterangan RPBISI itu merupakan koefisien korelatif Bisel antara skor butir soal nomor SAI nomor dengan skor total. XI merupakan rata-rata skor tersebut. XT rata-rata skor dari semua responden. ST itu standar deviasi skor total tersebut. Lalu PI proporsi dari jawaban yang benar, dan QX adalah proporsi jawaban yang salah. Uji reliabilitas yang merupakan uji reliabilitas inilah ketetapan alat. Jadi apakah alat tersebut dalam penilaian bisa dikatakan tetap ataupun tidak. Rumusnya bisa dipakai pada lihat di PPT dengan keterangan validitas atau reliabilitasnya adalah sebagai berikut. Jadi antara 0,80 sampai 1,00 itu reliabilitasnya sangat tinggi. Lalu pada 0,60 sampai 0,80 itu tinggi, dan 0,40 sampai 0,60 itu cukup. Lalu pada antara 0,20 sampai 0,4 itu termasuk rendah, dan yang terakhir pada 0,00 sampai 0,20 itu sangatlah rendah kriterianya. Validitas eksperimen yang ketiga yaitu uji tingkat kesukaran. Pada uji tingkat kesukaran ini kita akan menguji berapa sukarnya soal yang kita buat. Jadi uji tingkat kesukaran ini menggunakan rumus P sama dengan B per N. P itu adalah indeks kesukaran, B adalah banyak siswa yang menjawab soal yang benar, dan N adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Jadi klasifikasi dari indeks kesukaran ini jika nilainya dari 0,00 sampai 0,25 adalah termasuk kriteria sukar, dan 0,6 sampai 0,7 merupakan soal yang termasuk pada kategori sedang, sedangkan 0,76 sampai 1,00 adalah kriteria soal yang sangat mudah. Daya pembeda. Daya pembeda ini adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang berkemampuan rendah dengan rumus seperti yang ada di PPT. Lalu klasifikasi harga dari daya pembeda ini antara lain yang pertama antara 0,00 sampai 0,20 yaitu jelek, 0,20 sampai 0,40 cukup, dan 0,40 sampai 0,70 yaitu baik, dan yang terakhir dari antara 0,70 sampai 1,00 adalah sangat baik.
Pada teknik analisis data. Yang pertama, tekniknya itu adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas ini untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Dengan rumus L0 sama dengan F dalam kurung ZI dikurang S dalam kurung ZI. Jadi kriteria pengujinya itu jika L hitung kecil dari L tabel maka data berdistribusi normal. Lalu, jika L hitung besar dari L tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Bagian yang kedua, ada uji normalitas. Jadi, uji normalitas ini untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Dengan rumus L0 sama dengan F dalam kurung ZI dan dikurang S dalam kurung ZI. Dengan kriteria penguji, jika L hitung kecil dari L tabel maka berdistribusi normal. Dan jika L hitung besar dari tabel, data tersebut tidak berdistribusi normal. Uji hipotesis. Di uji hipotesis ini saya menggunakan uji T. Ya, uji T itu adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pendekatan keterampilan proses sains terhadap hasil baca siswa dengan rumus H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 dan HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan kriteria pengujinya itu H0 diterima jika T hitung kecil dari T tabel dan HA diterima jika T hitung besar dari tabel dengan rumus seperti yang ada di PPT. Hipotesis statistik, rumusnya sama dengan uji hipotesis tadi dengan keterangan H0 hipotesis nihil, HA hipotesis alternatif, mu1 adalah rata-rata hasil dari belajar yang dengan sistem yang seperti biasa dan mu2 adalah rata-rata hasil nilai dengan pendekatan yang diberikan. Proposal penelitian saya, jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.